Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ngeprank kita semua. Setelah sebelumnya viral pengakuannya terhadap Pancasila, disusul dengan upacara bendera di Pondok Pesantren Nguruki. Kendatipun dia tidak hormat bendera juga dan tidak berdiri dengan sikap sempurna, cuman tiba-tiba ada kegiatan ceramah di depan alumni Nguruki, di mana ABB secara terang-terangan mengatakan Indonesia adalah negara kafir atau negara musyrik, dan dia menyerukan kepada alumni Nguruki yang sudah ribuan jumlahnya, termasuk yang sudah jadi PNS juga, untuk berjihad melawan negara ini, karena negara ini didefinisikan sebagai negara kafir. Kira-kira kapan tobatnya Abu Bakar Ba'asyir ini? Padahal dia tidak pernah berjuang untuk mengusir penjajah, dan dia juga tidak pernah berjuang untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara kesepakatan. Tiba-tiba dia merasa punya hak lebih terhadap negeri ini. Coba dia ingat, di zaman Orde Baru dia dikejar-kejar oleh pemerintah Orde Baru. Bahkan mungkin kalau tertangkap dia sudah dihukum mati. Dia lari ke Malaysia, dan di Malaysia dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan Abdullah Sungkar. Dia tidak bisa mendirikan pesantren, tidak bisa mengajar di masjid-masjid dan lain sebagainya. Dia bersembunyi-sembunyi. Dikarenakan Malaysia adalah negara yang sangat tegas sekali. Tidak boleh ada sekolah termasuk pondok pesantren hingga ke universitas yang mengajarkan akidah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang mengajarkan mazhab selain mazhab Syafi'i. Sehingganya Malaysia relatif lebih imun, lebih kebal terhadap gerakan-gerakan radikalisme terorisme. Nah, pasca reformasi, Orde Baru bubar, kemudian masuk ke Orde Reformasi, Abu Bakar Ba'asyir dan konco-konconya merasa mendapatkan angin segar. Dia pulang ke tanah air, mendirikan pesantren, dan dengan lantang beraninya mempersoalkan sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap agar pemerintah tegas, terutama karena alumni Nguruki ini sudah sangat banyak sekali, dan mereka terang-terangan anti negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan disinyalir di antara mereka ada yang masuk ke tubuh polisi, Polri maupun TNI, bahkan sudah jadi PNS. Kapan lagi kita bersikap tegas? Ada baiknya kita kembali mengambil baiknya undang-undang Supersip di zaman Pak Harto, agar kita bisa membentengi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari kelompok-kelompok yang membajak agama. Baik, mari kita saksikan ulasan selanjutnya. Tauhid artinya yang selalu melampaui batas, menolak hukum Islam. Semua pemerintah yang tidak mengatur negara dengan hukum Islam itu tauhid. Termasuk pemerintah Indonesia ini tauhid. Mudah-mudahan ada pegawai negeri yang hadir ini supaya mengerti. Ya, karena apa? Dia menolak Indonesia ini diatur dengan hukum Islam. Tidak ada gunanya kalau tujuannya tidak merubah Indonesia ini menjadi negara diatur dengan hukum Islam. Meskipun mati semua, tidak apa-apa. Pemerintah yang melarang hukum Islam itu penjajah. Malah yang aneh sekarang ini, mulai Soekarno, hukum tauhid dibuang, tapi hukum syirik ditegakkan, yaitu demokrasi. Demokrasi itu syirik besar, buatan orang kafir demokrasi itu. Ya memang saya teroris, katakan betul saya teroris. Jadi semua alumni Al-Mu'min ini saya ajak untuk berjuang mati-matian menegakkan Islam supaya kita bisa mengamalkan Islam secara berjamaah. Itulah arah perjuangan kita. Mengamalkan Islam secara berjamaah dalam bentuk khilafah. Jadi daulah dan khilafah. Kepada semua alumni Al-Mu'min ini menerangkan ini kepada masyarakat. Terangkan kalau perlu kepada polisi juga terangkan. Menegakkan Islam yang sebenarnya. Ya, sekali lagi, Islam harus berkuasa, tidak boleh dikuasai. Bagi kami, negara kami Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam, dan itu harga mati. Berikutnya kita membahas Abu Bakar Ba'asyir. Jadi terkait dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, saya memang sedikit meragukan, karena memang pertama diviralkan dia membuat pernyataan mengakui Pancasila.
Yang kedua, diviralkan lagi beliau menghadiri upacara bendera. Selama ini di pesantren Al-Mu'min Nguruki itu nggak pernah ada upacara bendera. Kemarin ada, cuman anehnya dia dan pendiri-pendiri pesantren Nguruki pas lagu Indonesia Raya tidak mau berdiri. Oke, kita maklum ya Bu, mungkin nggak kuat berdiri. Kan etikanya menurut ketentuan, walaupun ini bukan agama ya Bu, tapi dalam hidup berbangsa dan bernegara, kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya berdiri dengan sikap sempurna, betul? Ingat nggak waktu sekolah? Jadi berdiri dengan sikap sempurna, betul ya? Pernah upacara? Oh, kemarin ikut upacara? Ibu-ibu upacara? Wih, keren ya. Ini keren. Waru, ibu-ibu waru. Nah, ini perlu diketahui oleh Pak Presiden Jokowi ya. Ibu-ibu rumah tangga di Waru melakukan upacara bendera. Keren. Ini keren loh Bu. Ini luar biasa. Emang harus begitu. Jadi kan mestinya berdiri dengan sikap sempurna. Oke, mungkin dia nggak sanggup berdiri, tetapi dia nggak hormat bendera. Karena bagi mereka hormat bendera itu musyrik. Bagi mereka hormat bendera itu kafir, kekufuran. Nah kan bahaya ini. Maka benar kalau sinyalemen yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPTRI, 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme. 198. Makanya hati-hati masukin anak kita ke pondok pesantren. Nah, tiba-tiba dalam pertemuan tertutup, pertemuan alumni Nguruki yang sudah sangat banyak, ribuan jumlahnya ya Bu, mungkin belasan ribu jumlahnya, dia membuat pernyataan Indonesia ini negara kafir, Indonesia ini negara tauhid, Indonesia ini negara yang hukumnya hukum musyrik. Sejak zaman Soekarno sampai zaman sekarang negaranya negara musyrik, negaranya negara kafir. Waduh, inilah orang kalau nggak pernah berjuang melawan penjajah ya Bu ya. Ya ginilah jadinya. Nah, perkataan Abu Bakar Ba'asyir ini perkataan orang Khawarij. Orang Khawarij itu adalah kelompok radikal dari zaman dahulu, zaman Nabi. Di zaman Nabi namanya dedengkot radikal, itu namanya Dzul Khuwaisirah. Itu namanya. Kemudian di zaman para sahabat dedengkot paling utamanya Abdurrahman bin Muljam. Apa perkataan orang Khawarij? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum milik Allah. Nah, artinya begini, orang Khawarij itu nuduh Nabi itu melanggar hukum Allah. Nabi loh, Nabi itu kekasih Allah. Oleh Dzul Khuwaisirah dituduh melanggar hukum, tidak menerapkan hukum Allah. Kemudian yang kedua, mereka menuduh para sahabat tidak menerapkan hukum Allah. Makanya Utsman bin Affan sampai mereka bunuh karena dianggap melanggar hukum Allah. Ali bin Abi Thalib mereka bunuh, bahkan sedang ngimami sholat subuh, karena dianggap tidak menerapkan hukum Allah. Maka saya ingin tegaskan, pernyataan Abu Bakar Ba'asyir adalah meminjam perkataan orang Khawarij. Jadi menyatakan negara ini negara musyrik, dia memanipulasi perjuangan menegakkan hukum Islam seolah-olah dia sedang berjuang menegakkan hukum Islam, maka dia sama dengan orang Khawarij. Dan inilah bahayanya Khawarij. Makanya Nabi sampaikan, bukan hanya di zaman Nabi. Bu, ngantuk nggak sih? Lihatin saya nih biar ngantuk. Ini ngajinya seram soalnya, sekali-kali udah bawang aja terus dibawa yang dibahas. Jadi ngaji Khawarij ini. Jadi sekali lagi, mengapa Khawarij itu sangat bahaya? Mereka tuh nipu. Mereka seolah-olah ahli agama, mereka seolah-olah ahli Al-Quran, tapi yang nggak sepaham dengan mereka itu mereka tuduh melanggar hukum Allah. Padahal sebetulnya sistem negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah sesuai dengan hukum Allah, tapi bagi mereka tidak. Nah, di zaman Nabi sudah ada, zaman sahabat sudah ada. Mereka nipu kita seolah-olah mereka soleh. Nabi bersabda,
yakhruju qaumun min ummati, awas jangan ketipu kata Nabi. Nanti akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Termasuk Ba'asir ini. Saya perlu nyebut nama karena ngejengkelin si orang satu ini. Karena ngeprank kita semua soalnya. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku yang kalian jangan tertipu. Kayaknya mereka sedang memperjuangkan Islam. Bohong, tidak. Sepertinya mereka sedang memperjuangkan syariat. Tidak. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Jadi, kalau ngelihat orang ya Bu, kayaknya bacaan Qurannya bagus banget, hafalan Qurannya bagus banget. Ibu-ibu kepengen tuh, masukin anaknya lah ke pesantren itu, karena di situ ngapal Qurannya bagus. Tapi di situ diajarkan ngelawan negara, ngelawan pemerintah yang sah, udah pasti itu sesat. Jangan ikut ke sana. Paham ya Bu? Tarik anaknya. Bahaya kalau kelamaan. Maknya sendiri dikafirkan sama dia nantinya. Bahaya kalau sudah kelamaan. Ini jangan ketipu. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tuh. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Tapi Pak Ustadz, mereka salatnya rajin, ke masjid rajin, tahajud tiap malam umpama ya Bu. Tapi kalau ajaran yang ngajak kita ngelawan negara, mengkafir-kafirkan orang lain, melawan negara kesatuan Republik Indonesia, sudah pasti menyimpang. Walaupun dia rajin sholat. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Jangan minder. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Memang kata Nabi, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Minder loh. Padahal kita mah sholatnya biasa-biasa aja ya, 5 waktu paling. Kita mah duha sama Bu, 8 rakaat, tapi dia panjang bacaan, kita mah yang pendek-pendek. Kita tahajud, dia tahajud. Tahajudnya kita alhaqumut takatsur bacaannya. Tahajudnya mereka 4 juz Bu. Minder kita. Ini sabda Nabi. Kalau bukan sabda Nabi nggak berani saya ngomongnya. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim. Amal kalian nggak ada apa-apanya. Salah seorang di antara kalian minder kalau membandingkan amal dengan amal mereka semua. Tapi jangan ketipu kata Nabi. Kilabunar, kilabunar, kilabunar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Nabi nggak pernah Bu sekasar ini bersabda, Bu Yahudi alusin kirit-kirit neraka. Atau apa Bu Ani? Segawan-segawan neraka. Nah ini mereka. Makanya hati-hati sekali. Jadi pernyataan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang pertama yang menuduh hukum di Indonesia hukum musyrik atau hukum kafir adalah perkataan orang Khawarij. Dan saya ingin tegaskan, dia adalah dedengkot Khawarij yang di Indonesia. Satu dapat. Yang kedua sekarang, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan kali ini, dia mengajak alumni Al-Mu'min Ngeruki untuk berjihad sampai mati melawan negara ini. Nah, ini orang kok ngelunjak bener ya, ngayal betul untuk berjihad sampai mati. Termasuk yang PNS. Nah, saya ingin kepada pemerintah usul ini, telusuri semua alumni Ngeruki se-Indonesia Raya tercinta, termasuk pondok-pondok pesantren yang didirikan alumni mereka, termasuk yang di Lampung ada. Pengen tahu? Japri aja nanti, saya kasih tahu. Termasuk alumni-alumni harus ditelusuri itu. Pertama, saya himbau kepada kaum muslimin, Bapak Ibu semua, jangan mondokkan anak ke sana. Jadi khawatir kalau dipondokkan ke sana nanti. Yang kedua, pemerintah yang tegas dong. Nah, saya ingin ambil konstruksi sejarahnya. Dulu, ingat zaman Pak Harto Bu? Ingatlah 32 tahun Pak Harto berkuasa. Dan di zaman Pak Harto, Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Sungkar, Abdul Qadir Hasan Baraja yang khalifah yang ditangkap kemarin, itu ditangkap. Yang namanya Baraja itu vonis sampai 10 tahun ya Bu, kasus bom Candi Borobudur. Ya, kemudian keluar tahun 97, datang ke Lampung, balik ke Lampung, mendirikan Khilafatul Muslimin. Nah, Abdullah Sungkar, sampai sendawa saya ya. Abdullah Sungkar
Abu Bakar Ba'asyir kabur ke Malaysia karena dikejar-kejar sama Pak Harto, dipatiin kalau dapat sama Pak Harto, kabur di Malaysia. Di Malaysia mereka nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Jadi muridnya namanya Doktor siapa muridnya itu? Abbas siapa? Doktor, sebentar diingat dulu, nanti bisa dikat. Doktor Abbas siapa dulu? Ingat deh. Oke, muridnya yang jadi teroris, Bu. Ketua Mantiki 3JI bercerita, muridnya Abu Bakar Ba'asyir mengatakan, selama pelarian pengejaran di Malaysia, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Bikin pesantren nggak bisa, bikin sekolah nggak bisa. Ya nyumput aja, sembunyi di masjid-masjid, tinggal di rumah warga. Karena di Malaysia itu ketat, Bu. Ini perlu diketahui oleh segenap kaum muslimin. Zaman dulu sampai zaman sekarang Malaysia ketat sekali. Semua sekolah, semua pesantren, semua lembaga pendidikan dari bawah sampai universitas wajib mengajarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah dan wajib mengajarkan fikih madhab syafi'i. Itu Nasir Abbas tadi ya muridnya. Jadi wajib mengajarkan madhab syafi'i. Makanya kelompok radikal nggak bisa berkembang di Malaysia. Sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi madhab syafi'i. Akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Pesantren juga begitu. Nggak ada pesantren yang bisa bertentangan dengan ideologi negara dan madhab resmi yang dianut pemerintah. Itu di Malaysia. Nah tiba-tiba begitu sudah pasca reformasi, Indonesia ini longgar kembali, bablas. Ba'asyir pulang ke Indonesia. Nah inilah yang jadi masalah. Setelah dia pulang ke Indonesia, dia mendirikan pesantren, mendapatkan pendanaan internasional, dan alumni sudah banyak sekali. Nah alumninya juga mendirikan pondok pesantren. Nah saya mendengar instruksi Abu Bakar Ba'asyir, semua alumni wajib berjihad sampai mati untuk melawan negara kafir ini. Maka ini sudah peringatan bagi pemerintah, mulai dari sekarang pantau telusuri. Dan di antara alumni banyak yang sudah jadi PNS. Ya konsisten dong, jangan jadi PNS ya Bu ya kalau anti negara. Mending mereka mengundurkan diri, betul nggak kira-kira? Nah ini emergensi sebetulnya, saking mengkhawatirkan. Coba begini, kalau di Malaysia mereka nggak bisa berkembang, jajal khilafatul muslimin termasuk Abu Bakar Ba'asyir. Kalau mereka itu kebenaran, dakwahnya jangan di Indonesia. Mentang-mentang Indonesia ini negara demokrasi. Kalau memang mereka itu kebenaran, dakwahnya di Arab Saudi. Di Arab Saudi, Bu, orang yang mengajak mendirikan khilafah itu dihukum pancung, potol palanya di Arab Saudi. Yang sekarang baru diponis penjara 10 tahun itu Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram itu diponis 10 tahun penjara. Ditangkap tahun 2008 kemarin. Hanya gara-gara apa? Gara-gara tadi memfatwakan hukum yang bertentangan dengan kerajaan Saudi Arabia, atau mengajarkan ajaran Wahabi yang dia ajarannya keras, mengkafirkan orang lain dan anti pemerintah yang sah. Kalau terang-terangan di Arab itu melawan pemerintah yang sah, itu hukum pancung. Makanya aliran keras, aliran radikal nggak bisa berkembang di Arab Saudi karena mereka tegas. Kalau mereka nggak tegas, rusak negara mereka. Nah saya berharaplah buat pemerintah Republik Indonesia yang tegas. Mau kapan lagi? Dulu zaman Pak Harto aliran kayak gini nggak bisa berkembang karena pemerintah tegas. Sekarang bisa dimodernisasi dalam konteks sekarang. Undang-undang model zaman Pak Harto subversif itu dibuat untuk ukuran zaman sekarang, dikontekstualisasikan kalau kata orang pinter itu, agar negara kita aman dan damai. Nah yang ketiga yang hendak saya bantah dari subhatnya Abu Bakar Ba'asyir, dia menekankan tentang wajibnya mendirikan daulah dan khilafah. Kita ingin titip pertanyaan lewat YouTube ini kepada Abu Bakar Ba'asyir dan kroni-kroninya. Tunjukkan satu saja dalil dalam Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Seolah-olah kalau kita nggak menegakkan khilafah, kita ini kafir. Kalau kita nggak menegakkan daulah, kita ini kafir. Berarti kan harus ada perintahnya dong. Kalau kita nggak sholat, dosa nggak kalau nggak sholat?
Dosa, karena ada perintahnya kan? Betul. Ibu-ibu ngelawan suami dosa nggak? Dosa, karena wajib taat suami kan? Nggak puasa Ramadan dosa nggak? Dosa, karena wajib puasa Ramadan, ada perintahnya. Nah sekarang mereka mengatakan kalau nggak mendirikan daulah, tidak menegakkan khilafah, dosa. Sekarang tunjukkan dalilnya. Karena memang tidak ada satupun perintahnya dalam Quran dan hadis untuk menegakkan khilafah maupun daulah. Nah ini kan manipulasi, membohongi orang awam atas nama agama. Dan yang tegas juga begini saya ingin sampaikan, Nabi dulu tidak pernah mendirikan negara berlabel agama. Ini yang harus kita sadari. Nabi dulu mendirikan negara kesepakatan. Negara Madinah itu negara kesepakatan, Bu. Karena bukan cuma orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani di situ. Makanya negara Madinah itu bukan negara Islam namanya, negara kesepakatan. Dan dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Ini orang Khawarij sering salah itu. Mereka menuduh kafir, melanggar hukum Allah. Karena Nabi, undang-undang konstitusi negara Nabi, negara kesepakatan bukan Al-Quran, tapi Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Kalau bahasa lainnya Al-Madinah itu Masrutiyah. Nah kalau zaman sekarang kita bikin negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa kita bikin negara kesepakatan? Ini namanya negara kesepakatan. Karena Indonesia ini penduduknya bukan cuma muslim, betul nggak kira-kira? Ada warga agama yang lain. Kita berpayung bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ada banyak suku, ada banyak kebudayaan, ada beragam agama yang berdarah-darah juga mengorbankan nyawa mengusir penjajah Belanda maupun Jepang. Dan kita bikin Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Dan dasar negara kita adalah Pancasila sebagai ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya. Dan ini sesuai dengan contoh Nabi. Nah kalau kita ingin memasukkan unsur pelajaran agama, syariat agama dalam undang-undang, boleh, asal kita sepakati. Kan sudah kelihatan, haji diatur, kan begitu kan? Hukum-hukum sedemikian rupa, pernikahan diatur, waris diatur, zakat diatur, ada semua undang-undangnya. Mengapa Al-Quran tidak boleh jadi undang-undang? Karena kalau Quran jadi undang-undang, Bu, undang-undang bisa diamandemen, bisa diotak-atik, dirubah-rubah. Ibu-ibu terima nggak Quran diotak-atik? Nggak terima kan? Al-Quran itu nilai. Nah konstitusi itu buatan manusia. Yang namanya konstitusi buatan manusia bisa diotak-atik, bisa diubah, bisa diamandemen, bisa tidak anulir agar tidak berlaku lagi. Makanya benar yang dicontohkan oleh Nabi, yang dijiplak oleh pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.